Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk dapat memenuhi panggilan Allah SWT, untuk dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah kita melaksanakan i'tikaf di malam yang ke-27 ini, kita masih bisa bertaqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah bahwa ibadah saum kita mungkin tinggal 2 hari lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa dapat menyelesaikan ibadah saum 1 bulan lamanya. Dan kita juga berdoa di akhir Ramadan ini kita juga dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Amin ya Allah alamin. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya jadwal sekarang itu adalah Bapak Ustadz Ahmad Baihaqi. Kebetulan, alhamdulillah, bukan kebetulan, alhamdulillah beliau sedang melaksanakan umroh di bulan Ramadan ini. Jadi untuk mengisi kosongan kami sebagai pengurus untuk dapat mengisi jadwal tersebut. Jadi Pak Ustadz Ahmad Baihaqi melaksanakan sunnah di dalam bulan Ramadan, yaitu melaksanakan umroh. Karena itu merupakan amalan sunnah di bulan Ramadan. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa umroh di bulan Ramadan menyamai ibadah haji. Atau menyamai haji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Itu hadis riwayat Bukhari. Jadi dianjurkan yang bersempatan terus memiliki kemampuan untuk berangkat ibadah umrah di bulan Ramadan, itu sesuatu yang dianjurkan. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kesehatan sekali lagi dan kesanggupan untuk melaksanakan ibadah saum. Saya tadi mengutip surah Al-Baqarah ayat 185 yang memang sering disampaikan, dan saya kutip kembali dari surat Al-Baqarah 185. Berikut penjelasannya, saya nukil dari pendapat ulama bahwa Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Ramadan dari 11 bulan yang lainnya, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya pada bulan Ramadan ini. Jadi alhamdulillah, sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya pada bulan Ramadan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut secara penuh bulan Ramadan di dalam Al-Quran, dan secara eksplisit Allah sampaikan. Adapun 11 bulan yang lainnya hanya secara implisit, hanya secara garis besar saja tanpa menyebut nama bulannya. Dan itu sudah dapat menunjukkan keistimewaan dari bulan Ramadan di samping bulan yang 11 lainnya. Hadirin rahimakumullah, mari kita baca kembali surah Al-Baqarah yang 185 tadi. Di Allah menyebutnya Syahrul Ramadan.
Bulan tersebut dinamakan bulan Ramadan. Jadi begitu jelas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan ada peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sejarah manusia dan kemanusiaan. Ada peristiwa yang sangat besar yang dapat mempengaruhi semua unsur kehidupan di dunia ini, yang dapat mengantarkan keselamatan di dunia dan akhirat. Peristiwa apa? Yaitu alladzi unzila fihil Quran. Jadi turunnya Al-Quran itu merupakan peristiwa yang sangat besar. Dan itu merupakan mukjizat dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau yang dahulu mukjizat itu berupa fisik dan berlaku pada saat itu. Tapi kalau Al-Quran itu mukjizat berupa kalamullah dan berlaku sampai dengan akhir kiamat. Tidak akan pernah hilang. Hadirin rahimakumullah. Kemudian disebutkan lebih lanjut. Apa fungsi dari Al-Quran tersebut? Ini masih tetap di dalam surah Al-Baqarah 185. Jadi Allah menyampaikan secara umum, kemudian langsung agak menyempit. Jadi apa fungsi Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan ini? Yang pertama, fungsi Al-Quran itu adalah hudan, sebagai petunjuk linasi bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda. Yang kedua, fungsi dari Al-Quran itu adalah penjelasan bagi petunjuk tersebut. Itu fungsi yang kedua. Dan fungsi yang ketiga dijelaskan Allah Taala, wal furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi begitu rinci di bulan Ramadan keistimewaannya diturunkannya Al-Quran, kemudian disebutkan juga sebagai fungsi Al-Quran tersebut, sehingga kita bisa memahami dari pesan Al-Quran tersebut. Setidaknya Allah mengisyaratkan pada kita. Yang pertama, khususnya di bulan Ramadan ini, Allah menganjurkan untuk senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, sehingga Al-Quran yang kita baca, yang kita tadabburkan bisa menjadi petunjuk. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih lanjut menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin ketika kita didatangi oleh bulan tersebut. Atau apakah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin ketika kita masuk kepada bulan Ramadan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, faman syahidu hudal linnas yabiyatin minal huda wal furqan. Kemudian faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi apabila kita didatangi oleh bulan tersebut atau kita memasuki bulan tersebut, maka diwajibkan oleh Allah SWT kita untuk berpuasa. Jadi itu petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Jadi diwajibkan pada bulan Ramadan untuk melaksanakan puasa. Jadi penjelasannya sangat rinci seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Kewajiban saum 30 ataupun 1 bulan penuh, dan itu merupakan perintah yang memang diwajibkan kita semua. Tapi perintah tersebut, perintah Allah yang diberikan kepada kita itu memang sangat tegas, luas, dan sangat luas. Jadi Allah tidak sekedar hanya mewajibkan, karena tadi dijelaskan bahwa petunjuk berikut dengan penjelasannya. Jadi ketika Allah memerintahkan, Allah juga memberikan penjelasannya kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah. Ketika Allah memerintahkan tegasan kepada kita untuk melaksanakan petunjuk tersebut, tapi juga Allah
memerintahkannya dengan cara fleksibel terkait dengan kondisi real seorang mukmin ketika menjalankan kewajiban syar'i tersebut. Maka berikutnya disebutkan pula alternatif syar'i ketika seorang mukmin tidak bisa saum pada bulan tersebut sebagaimana mestinya, dan tentunya atas alasan syar'i. Allah menjelaskan lebih lanjut dalam surat tersebut, faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar, dan barang siapa sakit atau sedang dalam perjalanan lalu ia berbuka tidak berpuasa, maka wajib baginya dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya di luar bulan Ramadan. Perintah Allah mewajibkan puasa dengan tegas, tapi Allah juga secara fleksibel memberikan jalan keluar karena ibadah tersebut. Makanya Allah memberikan arah ketika seorang hamba tidak dapat melaksanakan ibadah saum sebagai mestinya, biasanya karena alasan sakit ataupun safar, maka ibadah saum yang ditinggalkannya mesti dan wajib diganti selama banyaknya hari di luar bulan Ramadan. Jadi begitu rinci dan jelas. Hadirin rahimakumullah. Penyebutan sakit dan safar memang sesuatu yang melekat pada diri manusia, dan itu merupakan alasan syar'i yang ada pada diri kita. Semua alasan syar'i yang lainnya itu bermuara pada dua alasan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak merinci alasan syar'i yang lainnya kecuali yaitu sakit dan safar. Padahal ada alasan lainnya, misalnya orang yang hamil diperbolehkan tidak berpuasa, atau orang yang menyusui tidak diperbolehkan berpuasa. Tapi ujungnya itu karena alasan sakit. Apabila seorang ibu hamil menyusui berpuasa, dikhawatirkan yang bersangkutan atau bayinya akan terganggu kesehatannya. Bermuara kedua hal tersebut, sakit dan safar. Hadirin rahimakumullah. Penyebutan sakit dan safar sebagai alasan syar'i karena dua hal tersebut inilah yang paling umum dan banyak terjadi pada kehidupan manusia, bahkan keadaan-keadaan lain yang dipandang uzur syar'i umumnya terpulang kepada dua hal tersebut. Aturan ini ditetapkan oleh Allah melalui kitabnya justru karena syariat Islam diperuntukkan untuk manusia dan berada dalam koridor kemampuan manusia. Maka dalam ayat tersebut selanjutnya dijelaskan, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan padamu. Jadi ini merupakan keberagamaan yang memang perlu kita contoh ketika kita membuat suatu aturan. Tentunya kita juga harus mengetahui latar belakangnya, apa itu bisa dilaksanakan atau tidak, apakah itu bisa diterima atau tidak, seperti itu. Allah memberikan contoh kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, aturan itu ditetapkan oleh Allah agar kaum mukminin tetap bisa melaksanakan kewajiban saum dengan sempurna dan senantiasa mengagungkan Allah SWT atas hidayahnya, dan lebih dari itu agar tentunya kita mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat tersebut ditutup dengan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Semuanya itu diberikan Allah atur agar kita mampu untuk dapat mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah. Alasan syar'i memang kita sering diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi ketika kita tidak berpuasa, membatalkan puasa dengan tanpa ada uzur syar'i, maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua dalam suatu hadisnya, man aftara yawman min ramadana fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu azza wa jalla
lahu lam yaqdi anhu wa in shoma dahr kullah. Barang siapa tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan tanpa adanya keringanan yang Allah Azza wa Jalla berikan, intinya tidak berpuasa tanpa uzur syar'i, maka tidak akan bisa menjadi gantinya. Sekalipun ia berpuasa selama 1 tahun. Jadi harus hati-hati ketika kita membatalkan puasa, tidak berpuasa tanpa uzur syar'i atau yang dibenarkan oleh syar'i, maka puasanya meskipun diganti itu tidak akan diterima Allah Ta'ala meskipun itu diganti dengan 1 tahun puasa. Oleh karena itu tentunya kita mudah-mudahan dapat melaksanakan ibadah shaum ini dengan sebaik-baiknya menurut aturan ataupun perintah dari Allah dan Rasulnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya menyampaikan. Umumnya bagi hari semuanya kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.